untuk sesuatu yang saya nggak tahu salahnya di mana gitu. Ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat gitu. Ya. Harusnya yang dibina itu adalah yang melakukan over treatment, yang jelas-jelas membuat flek makin memburuk gitu. Ya. Atau yang melakukan tindakan-tindakan yang membuat kulit itu jadi tipis kayak udang rebus. Ya, itu yang harusnya dibina gitu. Ya, bukan malah yang udah proven yang kita kerjain itu bisa memperbaiki keadaan gitu. Kan aneh, kecuali ya boleh ya, kita namanya dalam hidup kan berinteraksi ya. Ada perbedaan tuh biasa-biasa aja. Boleh misalnya mau negur gitu, lo kok begini gitu. Boleh aja, nggak apa-apa, boleh. Nah, tapi kalau mau negur ya, lihat dulu yang dikerjain itu memperburuk nggak. Iya dong. Misal nih, pasien yang dengan flek melasma yang datang ke saya ya, semuanya jadi makin hancur, makin jadi okronosis semua mukanya. Baru tuh tegur, woi lo ngapain, kan gitu kan. Lo ngapain kok muka pasien yang flek melasma ini malah jadi begini gitu. Bener nggak tuh yang dikerjain, ayo coba gitu. Nah itu benar. Kalau yang saya kerjain malah merusak kulit, ya memperburuk, ya itu boleh, silahkan gitu. Tapi kalau misalnya ternyata pada case-nya malah hasilnya semuanya baik, ya gitu. Nah saya nggak ngerti apa yang dipertanyain gitu. Ya saya nggak ngerti apa yang dipertanyain. Ya, ini serius nih. Perdoski itu udah ngirim surat ke Perapi, ya. Ini bukan rahasia, ya, mereka kirim surat kok, isinya begitu. Mempertanyakan apa yang saya kerjakan gitu. Itu yang pertama. Terus keberatan dengan live-nya saya yang dianggap membuat entah menyudutkan atau apa gitu bahasanya gitulah ya, gitu. Jadi ya saya jawab aja, saya udah kasih klarifikasi ke Perapi. Ya saya kasih tahu yang saya kerjain itu begini gitu. Terus ada juga pertanyaan, kan ini ilmu, apakah bidang ini menjadi bagian dari bedah plastik? Iya, ilmu bedah plastik. Coba browsing deh, di luar negeri itu banyak banget dokter bedah plastik yang ngobrol tentang flek melasma. Saya kebetulan dokter bedah plastik subspesialis estetik lanjut. Artinya apa? Saya mempelajari lebih dalam lagi gitu. Setiap kita keluar negeri, ikut workshop di luar negeri, kita belajar masuk kelas non surgical. Di situ kita belajar masalah gimana pakai laser, gimana pakai peeling gitu. Dan menggunakan kedua modalitas ini bukan barang baru di bedah plastik. Semua pasien facelift ya, kalau di luar negeri itu semua pasien facelift, kalau kita ikut workshop facelift itu setelah facelift pasti langsung di laser, langsung di peeling. Dan yang ngerjain siapa? Dokter bedah plastik, bukan dokter kulit kalau di luar negeri, pada pasien-pasien bedah ya, gitu. Dan awalnya saya terlibat di ngobatin flek melasma ini kan juga bukan saya buka praktek menerima flek melasma saya terus gede-gede, enggak gitu. Rata-rata itu pasien-pasien yang memang datang mau operasi. Mereka datang ke saya mau operasi, tapi saya lihat kulitnya kok kulitnya begini ya. Iya dok, saya udah nyerah nih, udah kemana-mana, bla bla bla. Itu ceritanya pasien sekali lagi. Terus saya bilang, saya coba benerin ini, mau nggak? Tapi ini berobatnya agak lama. Pasiennya mau, terus dilihat hasilnya bagus. Ya, dan nggak relapse. Kan kalau sekedar bagus 2-3 minggu, ya itu Anda udah sering ngalamin gitu. Tapi bagus dan tidak relapse, tidak memburuk, nggak balik lagi fleknya lebih berat. Ternyata bisa gitu. Nah itu yang saya bingung. Dipanggil, dipertanyakan, disuratin untuk sesuatu yang hasilnya lebih baik. Aduh, gimana sih ini? Ya, kalau hasilnya lebih buruk dipertanyakan cocok. Ya, misalnya gara-gara saya mukanya jadi okronosis semuanya, cocok. Setuju saya. Tegur aja kalau kayak gitu. Kasih sanksi kalau perlu. Ya. Dan yang lebih unik lagi, di antara sesama mereka pun banyak, nggak kalah banyak yang setuju dengan apa yang saya kerjain gitu. Dan mereka juga ngerjain yang sama, metodenya mirip gitu. Jadi di antara mereka juga lagi ribut-ributnya cuma masalah, ya udahlah itu urusan mereka lah ya, saya nggak mau ikut campur urusan organisasi orang gitu, nggak penting gitu ya. Tapi kalau mau ngomong secara keilmuan, ayo gitu, saya terbuka banget. Mau ketemu diskusi, let's go, ayo kita ketemu ya.
ketemu, ayo kita diskusi. Nggak ada takut-takutnya saya untuk hal begituan. Kalau saya salah ya saya yang berubah. Ini kan ilmu tuh open, ya, ilmu tuh terbuka. Bisa aja yang kita anut sekarang A, besok jadi B, mungkin banget, ya. Bisa aja yang kita kerjain ini, begitu kita tahu, oh ternyata ini ada yang lebih bagus, kita beralih, bisa aja, ya. Itu yang namanya ilmu. Jadi kita berkembang terus. Kita selalu mencari ilmu yang legit gitu, legit, bisa dipertanggungjawabkan, of course, ya. Tapi kalau Anda berkoar-koar seolah-olah bedah plastik ngapain ngerjain beginian, oh salah, itu Anda kurang jauh mainnya. Bedah plastik itu ilmu jaringan, ya. Oh tapi nggak semua bedah plastik, ya kan nggak semua juga ngerjain gitu. Nggak ada juga keharusan semua harus ngerjain. Saya kebetulan ngerjain gitu, dan saya mempelajari ini gitu, mempelajari betul, ya, mempelajari betul gitu. Tapi kalau Anda nanya diskusi, kadang-kadang ada tuh satu dua yang mancing-mancing dengan istilah-istilah yang biasa dipakai di mereka. Terus saya nggak tahu gitu, ya. Itu tidak lantas menjadikan Anda lebih hebat gitu, ya. Istilah yang saya pakai, saya kan belajarnya beda. Saya kan ilmu bedah plastik yang saya pelajarin. Ya ada satu dua jurnal dari dermatologis yang saya baca gitu. Tapi terminologinya mungkin tidak sama persis, tapi yang dimaksud barang yang sama. Itu fine aja, itu biasa gitu. Ilmu mah sama di mana-mana, universal. Dan harusnya pasti ketemu gitu. Nggak mungkin nggak konsisten gitu. Nah, saya malah terbuka banget. Ayo kalau mau ketemu, duduk, kita bicarakan semuanya dengan clear. Kita lihat mana yang konsisten, mana yang enggak. Karena ntar ketemu kok. Begitu ini nggak konsisten, pasti itu jadi setiap mereka akan memberikan suatu bantahan, nggak akan ketemu karena nggak konsisten. Ya, tidak konsisten. Oke, ini coba kita mulai baca-baca dikit ya komentar-komentar. Enggak, saya nggak ngambil job desk mereka ya. Karena gini, saya tuh cuma di Beautiful ya, yang sekarang berjalan, saya tuh cuma bikinin konsepnya doang. Saya cuma bikinin protapnya doang. Yang ngerjain siapa yang ngerjain tuh tim saya kok. Saya cuma megang pasiennya kalau tim saya lagi nggak ada aja. Kadang-kadang SPKK, saya punya 3 SPKK di Beautiful. Kadang-kadang mereka lagi simposium atau memang pas lagi cuti nggak ada orang, baru saya yang handle pasiennya. Kalau pasien datang saya yang handle, ya. Terus saya punya GP tuh banyak banget di semua cabang. Katakanlah misalnya cabang kita hampir 12 kali, ya sekitar hampir 15-16 orang lah GP yang bekerja sama saya sekarang gitu. Semuanya udah saya ajarin ilmunya, protokolnya gitu. Mereka yang kerjain, saya tuh nggak. Jadi daily yang saya posting kebanyakan tuh pasien yang dihandle oleh klinik. Tim saya yang kerja, makanya saya selalu mention siapa yang kerjain gitu. Ya, di semua cabang yang saya sebut tadi, mereka yang kerjain gitu. Tapi dasar protokolnya, dasar pemikirannya saya yang bikin. Ya, ada beberapa hal yang saya di awal-awal saya diskusikan dengan tim dermatologi saya. Oh, menurut mereka begini-begini. Oh, menurut saya begini-begini. Akhirnya tengahnya begini. Gitu. Itu yang kita pakai sekarang gitu. Jadi ilmu tuh kita harus open ya. Gitu. Dan saya nggak pernah, coba deh dari awal, pernah nggak saya mendiskreditkan, oh si A, si B, si C ini pasiennya si ini kerjanya di klinik, nggak pernah. Saya nggak pernah sebut nama. Saya tidak, karena itu etika gitu. Kita nggak mau ngerusak orang lain. Tapi yang saya kritisi itu bukan siapanya, tetapi apanya gitu, dampaknya yang saya kritisi. Ya, dampaknya yang saya garis bawahi. Ya jadi mudah-mudahan clear lah ya, jelas gitu. Jadi sekali lagi tidak ada tendensi buat apa ya, menghancurkan kelompok tertentu gitu, atau apa yang namanya menyerang gitu. Sebenarnya nggak ada tendensi ke sana. Cuma belakangan kan jadi agak panas gara-gara ada beberapa oknum dari SPKK dalam hal ini ya, bikin konten yang ambil joget-joget lah, konten yang sambil nyari begitu. Kayak kontennya tuh udah bukan menyerang ya, udah pointing langsung gitu. Ada yang sampai screenshot, ada yang sampai segala macam. Nah itu kan udah one on one. Ya, yang udah ngajak begitu ya saya layanin gitu ya. Tapi selama waktu belum ada begitu kan saya nggak pernah menyerang si A, si B, nggak pernah. Baru belakangan mulai emang dia bisa baca pakai ini, emang dia ngerti begini-begini. Nah itu kan udah mulai nyubit tuh ya. Lo cubit gua tabok, kira-kira kan kayak gitu ya. Oke.
So sekali lagi begitu ya. Jadi kalau ada teman sejawat yang mau ajak diskusi, ayo gitu. Siapa tahu dari situ nanti malah, oh ternyata yang saya kerjain kurang tepat nih, jadi saya harus ganti. Kalau saya sih kalau salah nggak akan ragu-ragu buat ngebenerin gitu. Tapi kalau benar terus harus dia ngakuin sebagai sebuah kesalahan, oh tunggu dulu, ya ribut-ribut deh, ya. Kalau sebuah kebenaran harus saya akuin sebagai oh ini salah nih, cuma gara-gara menjaga marwah atau supaya nggak enak lah kan kita hubungannya, nggak bisa. Sorry bro, nggak bisa, ya. Dalam hal ini nggak bisa saya. Jadi kalau memang salah, benerin gitu, ikut. Ya kalau memang saya salah, ya saya akan sorry, minta maaf. Oke, berarti begini, dengan gentle saya akan bikin pengumuman begitu. Ya. Tapi kalau enggak ya jangan coba-coba gitu. Karena dulu sebelum ini udah pernah dulu waktu yang awal-awal saya wawancara di podcastnya bareng sama Luna tuh waktu itu, yang Luna Maya. Di situ saya bikin statement, treatment yang berlebihan bisa merusak kulit. Tuh sama. Perdowski juga marah waktu itu, kirim surat karena yang mereka tangkap, saya bilang nggak tahu, mereka nangkapnya kayak mungkin oknum ya, cuma manas-manasin di organisasi, bilangnya kata Tompi treatment bisa merusak kulit, nyampainya begitu gitu. Padahal saya ngomongnya treatment yang berlebihan bisa merusak kulit. Salahnya di mana? Sama kayak operasi yang berlebihan juga bisa ngerusak. Ya, salah pakai pisau ya rusak gitu, sama. Jadi kalimat berlebihannya dibuang. Wah, terus Perapi telepon saya. Perapi telepon saya waktu itu, ketua Perapi telepon saya suruh saya minta maaf, bikin klarifikasi, minta maaf. Terus saya tanya, salah saya di mana? Saya kirim link aslinya, silahkan dipelajarin dulu. Kalau saya salah kasih tahu, saya akan minta maaf. Kalau saya tidak salah, jangan suruh saya minta maaf. Terus setelah ditonton nggak lama beliau telepon saya, iya ya saya udah tonton kok nggak ada yang keliru ya Tom. Nah, akhirnya nggak jadi minta maaf. Jadi kan aneh gitu ya, protes terhadap sesuatu yang mereka nontonnya juga nggak utuh gitu. Dia nonton mungkin capturean. Misal gini nih, saya lagi live kita tuh sampai sejam 2 jam yang kita ngomongin panjang lebar dan kontekstual ya, buat case by case gitu, tapi diterjemahkan secara umum gitu. Karena yang misalnya penggal gini ya, jangan di laser dulu. Ya, jadi yang kepenggal yang beredar di luar tuh, pokoknya kalau flek melasma jangan di laser dulu, jangan dipiling dulu, ya, jangan krem malam dulu karena itu akan semakin memperburuk. Dah, segitu doang. Pada kontekstualnya kan saya lagi bicara protokol saya. Di protokol saya tidak, jangan di laser dulu, jangan, itu protokol saya. Ya kalau di luar Anda mau kerjain begitu silakan, saya pernah kok ngomong begitu. Kalau di luaran ada protokol yang mengobati flek melasma dengan cara digini-gini ya silakan. Yakinkan pasien kalian it works gitu. Tapi kalau case-nya ke saya tidak akan mau mengerjakan demikian. Loh, jelas kalimatnya. Ya. Gitu. Jadi yang saya lagi bicarakan adalah protokol saya gitu, bukan protokol orang gitu. Kontekstual gitu. Cuma karena dipenggalnya cuma segitu ya jadinya seolah-olah saya ngelarang semua orang, wahai makhluk di muka bumi, janganlah kamu melakukan tindakan ini. Enggak begitu bro, ya, gitu, nggak begitu gitu. Ya, dan saya tidak pernah mengharamkan pakai laser buat muka, boleh, silahkan. Orang saya juga pakai, saya selalu bilang berkali-kali, saya juga pakai, nggak usah ke pasien ke muka saya pakai laser, saya pakai melasma, saya pakai peeling kadang-kadang gitu, tapi bergantian saya pilih gitu. Ya jadi kira-kira gitulah ya. Makanya saya tanya nih, masih bermanfaat nggak gitu? Apa ya saya selama ini pernah mendiskreditkan orang-orang tertentu? Buat Anda yang nonton utuh rasanya, seingat saya ya, saya tidak sampai terlalu nyebrang ke sana deh gitu. Malah saya selalu bilang kalau kulitnya lagi bermasalah, ya cari SPKK terdekat yang Anda percaya, kan gitu kalimat saya. Ya. Misal Anda kulitnya sekarang lagi jerawat parah nggak karu-karuan gitu, jangan ngobatin diri sendiri, cari SPKK terdekat yang Anda percaya gitu, kan gitu kalimat saya, selalu deh saya ngomong gitu ya. Jangan, karena sekarang tendensi orang sering berobat sendiri karena ngerasa paling juga dikasihnya ini gitu, padahal nggak sesimpel itu ya. Kayak jerawat aja penyebabnya banyak banget penyebab jerawat.